Kemudian di situ ada silaturahmi, ada dalilnya. Di situ ada sedekah untuk mayit, ada dalilnya. Kemudian di situ doa untuk mayit juga ada dalilnya. Nah, dalil-dalil ini dikonseplah menjadi sebuah majelis zikir untuk mayit. Dan Nabi sendiri juga setiap menyembelih domba, itu kan suka membagi-bagikan atas nama Sayyidah Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deswa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan sersan, serius tapi santai. Sayyidi Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ini ensiklopedia Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Al-Ghumari ini adalah seorang ulama besar asal Maroko, gurunya ulama-ulama Al-Azhar. Kebayang nggak ini? 19 jilid segini ya. Ini ahli usul fiqih juga, ahli hadis, ahli usul fiqih, ulama ensiklopedia 19 jilid. Saya baca. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan pernyataan dari Al-Ustadz Nuruddin. Kata beliau, tidak semua sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu haram ataupun bid'ah. Baik Bapak Nuruddin, sebelum kami menjawab dari pernyataan antum, kami akan jelaskan dulu kaedahnya. Sesuatu, saya ulangi lagi ya, yang tidak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terlepas dari tiga hal. Satu, beliau tidak melakukannya karena memang belum ada pendorongnya, belum dibutuhkan di zaman itu membukukan kitab hadis atau mustalahul hadis. Baik, yang kedua, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu bisa jadi karena ada penghalangnya. Nah ini. Nabi tidak melakukan karena ada penghalangnya. Ada penghalangnya Bapak. Makanya Nabi nggak melakukan. Contohnya membukukan Al-Quran. Poin yang ketiga, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Baik, tidak dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi tidak melakukannya. Padahal ada pendorongnya. Nah, tuntutan untuk melakukannya itu ada. Dorongan untuk melakukannya sangat-sangat bisa sekali. Dan tidak ada penghalangnya. Digaris bawahi. Contoh tadi nyindir-nyindir masalah mengucapkan selamat Hari Raya Natal, ya kan? Oke, kita akan jelaskan. Baik, contohnya tadi dia nyindir-nyindir apa? Masalah tahlilan ya kayaknya, tentang tahlilan 10 hari, 7 hari, 10 hari, 40 hari dan seterusnya. Baik, kita kaitkan dengan kaidah tadi teman-teman. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi pada pertama tidak diperlukan. Ya, belum tidak diperlukan. Tidak ada pendorong kan. Tidak ada pendorong katanya kok. Pendorong. Tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan seperti pembukuan hadis. Menurut Anda itu tidak ada pendorong di zaman Nabi, ya kan? Karena tidak dibutuhkan. Karena tidak dibutuhkan. Padahal Nabi kan sudah melarang jelas-jelas itu, pembukuan hadis itu dilarang. Dilarang, Bos. Dilarang. Tapi kenapa ulama-ulama sekarang malah membukukan hadis, ya? Itu kalau mau dikategorikan bid'ah Pak, tapi bid'ah hasanah Pak ya. Tidak perlu ingkar. Itu yang ada, itu faktanya seperti itu, Bos ya. Pendorong ada pendorong, keperluan ada. Kalau nggak ada keperluan, ngapain dulu sahabat mencatat hadis? Loh, berarti ada kebutuhan tuh. Berarti kan dibutuhkan kan oleh sahabat kan, tapi Nabi melarang. Nabi melarang. Nah gitu, berarti memang ada pendorongnya, Bos ya. Dibutuhkan memang hadis itu waktu itu. Karena apa? Sahabat banyak minta fatwa kepada Nabi. Karena apa? Karena sahabat banyak minta fatwa kepada Nabi, minta hukum, minta penjelasan agama. Itu semuanya ada yang mencatat tapi dilarang oleh Nabi. Dan ulama sekarang mencatat walaupun ada larangan itu karena sangat mendesak sekali dan ini bid'ah hasanah Pak ya. Yang kedua, tidak adanya
Oh, yang kedua adanya penghalang katanya. Adanya Bos. penghalang. Adanya penghalang. Jadi contohnya pembukuan Al-Quran. Karena ketika itu berangsur-angsur Al-Qurannya. Al-Quran masih berangsur turun, wahyu terus turun gitu. Itu bukan penghalang untuk mencatat, Pak. Terus ya. Ya, ngapain itu menjadi penghalang untuk mencatat? Bukan penghalang itu. Buktinya banyak. Buktinya pelepah kurma ditulis, ya kan? Bukan penghalang untuk membukukan Al-Quran itu. Tapi pada zamannya Nabi masih belum dibekukan, Bos. Belum dibukukan, kenapa? Ada banyak hal yang sangat urgen selain pembukaan Al-Quran waktu itu. Tapi kan sudah tercatat, Sudah tercatat dan banyak sahabat yang hafal, kan begitu, Bos. Makanya tidak dibukukan. Kalau penghalang, nggak ada penghalang untuk membukukan Al-Quran. Kalau Nabi aja punya sekretaris, sudah kan begitu, Bos ya. Betul, Bos. Nah, makanya itu tidak ada, itu bukan penghalang, Pak. Oh, Nabi ngapain? Tinggal nyuruh nyatet saja sekretaris. Apa penghalang apa? Nggak ada penghalang. Ya, Iya, justru ketika turunnya wahyu langsung dicatat, langsung dibukukan, itu lebih bagus sebenarnya, gitu, Bos. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena ada banyak hal yang lebih urgen daripada pembukaan Al-Quran waktu itu. Sahabat juga belum memikirkan hal itu. Karena apa? Di pikirannya hanya berjuang dakwah, kan gitu, Bos ya. Sibuk dengan itu sudah. Nah, itu bukan menghalang. Dan kenapa sekarang dibukukan? Itu juga termasuk bid'ah, Pak. Bid'ah hasanah, pembukukan Al-Quran itu. Yang ketiga, tidak ada penghalang. Ya. Ada dorongan, ada kebutuhan, tapi tidak melakukan Nabi. Itu contohnya mengucapkan Natal ini, Bos ya. Katanya, Bos. Nah, ini baru bid'ah katanya. Sama, Pak. Yang pertama, yang kedua itu juga bid'ah. Dan yang ketiga ini juga bid'ah. Juga bid'ah, Bos. Bid'ah hasanah juga. Ya kan? Kenapa Nabi tidak melakukannya? Mungkin Nabi tidak menyaksikan waktu itu orang-orang Nasrani melakukan Natal. Sebagaimana orang-orang Yahudi merayakan Hari Raya Asyura. Kalau Hari Raya Asyura yang dilakukan atau dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi, itu Nabi menyaksikan. Bos, melihat. Makanya Nabi tanya, ini kamu melakukan apa? Ini kami melakukan puasa Asyura. Untuk apa? Untuk mengenang kemenangan Musa dan umatnya ketika melawan musuh-musuhnya Fir'aun. Diselamatkan. Kemudian Nabi memerintahkan, kemudian Nabi bersabda, saya lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Maka Nabi memerintahkan umat muslim untuk berpuasa Asyura. Nah, seperti itu, Pak. Ini dikiaskan juga kepada Natal. Nah, kita ketika mengucapkan selamat dituduh akidah kita keluar batal atau batil, itu tidak salah karena Nabi mempersilahkan orang-orang Nasrani Najran untuk beribadah di masjid. Apakah Nabi meyakini keyakinan mereka? Tentu tidak. Apakah tiba-tiba iman Nabi batal, akidah Nabi batal gara-gara mempersilahkan orang-orang Nasrani Najran beribadah di masjid? Beribadah loh, menyembah Tuhan yang berbeda. Iya, Tuhan menurut keyakinan mereka mempersilahkan. Enggak batal imannya Nabi. Kan begitu, Bos ya? Nah, itu yang ketiga. Tahlilan ini ibaratnya metode saja, sebuah konsep, sama kayak tauhid kalian yang tiga itu. Tauhid kalian yang tiga itu, Nabi mampu enggak membentuk tauhid menjadi tiga metode? Mampu. Tapi kenapa tidak melakukan hal itu Nabi? Ya, berarti itu bid'ah. Sama saja, Pak. Sama dengan tauhid tiga itu. Tapi kenapa? Asma sifat. Tapi kenapa Wahabi tidak menganggap bahwasanya tauhid yang tiga itu bukan bid'ah? Karena mereka menganggapnya konsep metode. Lah sama. Tahlilan ini juga konsep metode. Ada dalilnya, Pak. Sudah kami bahas di lama dulu. Ada 4 video kayaknya yang kami bahas tahlilan ini, Bos ya. Nanti Anda saksikan sendiri dalilnya di belakang ya. Kami tampilkan saja. Intinya konsep tahlilan ini ada beberapa dalil, Bos ya. Satu, yang pertama apa, Bos? Majelis dzikir, ada dalilnya. Berdoa, membaca Al-Qur'an, dihadiahkan kepada mayit, ada dalilnya. Kemudian di situ ada silaturahmi, ada dalilnya. Di situ ada sedekah untuk mayit, ada dalilnya. Kemudian di situ doa untuk mayit juga ada dalilnya. Nah, dalil-dalil ini dikonseplah menjadi sebuah majelis dzikir untuk mayit. Dan Nabi sendiri juga setiap menyembelih domba, itu kan suka membagi-bagikan atas nama Sayyidah Khadijah. Begitu, Bos ya. Ketika mengenang wafatnya Siti Khadijah, selalu membagikan makanan, menyembelih domba kambing dan dibagikan kepada teman-temannya, tetangga-tetangganya, seraya menceritakan riwayat Sayyidah Khadijah. Itu sudah ada, Pak, acuan-acuannya. Dasar-dasarnya sudah ada. Silakan cek di sini ya, di
setelah ini. Oke. Mungkin itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, Amin. dan mudah-mudahan hati dan iman kita terjaga ilal yaumil qiyamah. Amin. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.